Ulang tahun Sungai Penuh yang ke-15. Ulang tahun Sungai Penuh yang ke-15. Ya, Ngapain tuh? itu tuh ada salah satu logo HUT Sungai Penuh. Oke. Jadi tuh kayak pemerintahan kita tuh lebih mengandalkan ambil ngambil di Google daripada mempekerjakan orang seni untuk bikin itu. Oke. Itu salah satu saya sebagai pelaku seni sih, banyak, bukan saya saja ya. Mungkin rata-rata orang-orang yang merasa pelaku seni di Sungai Penuh mungkin merasa kecewa sih pada saat itu. Ada nggak hak cipta yang mereka ambil? Mereka udah minta izin nggak sama orang yang bikinnya langsung? Oke. Udah disetujui nggak yang mereka ambil tuh? Oke. Apakah mereka cuma comot doang, langsung comot, ubah warna, Ya. masukin di pempet? Teman-teman penasaran dengan konotasi orang-orang yang beranggapan bahwasanya pekerja seni punya idealisme yang keras. Yang main gitar oke ya. Bebas. Yang mana? Oke. Nah, itu dia. Oke. Pria bergitar. Udah mirip belum? Coba gitar sini. Nah, ini gitar nih. Udah mirip belum, teman-teman? Kalau cara pandang saya yang bagus ya, kalau untuk peran teknologi untuk karya seni itu dengan memaparkan karya kita dalam sana. Ya. Bagaimana cara kita mempublik karya kita, menjual karya kita dalam sana, meng-up karya kita supaya dilirik banyak orang di Nusantara. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halika Utama selaku host di Biar Faham Podcast. Kali ini saya bersama dengan anak muda kreatif, punya komunitas kreatif yang ada di khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kerinci, di ISI ya. ISI Padang Panjang. ISI itu Institut Seni Indonesia Wilayah Padang Panjang. Komunitas Jangkoi. Di sebelah kiri saya ketuanya Yelga Ronika, dan di sebelah kanan wakil dari komunitas Jangkoi ini sendiri, Faristian Ilham. Panggilannya Tian. Oke, panggilannya Tian ya. Tian. Oke, panggilannya Tian. Jadi di sini saya lebih penekanannya membahas tentang seni kreativitas dan juga komunitas Jangkoi ini sendiri. Nah, mungkin sebelum itu ada yang belum tahu nih teman-teman Biar Faham Podcast yang menonton, si Yelga dan si Tian. Oke. Dari Tian dulu. Dari Yelga dulu coba. Oh, untuk perkenalan Ya, diri. perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yelga Ronika. Saya menjabat sebagai ketua umum di komunitas seni Jangkoi. Jadi saya jurusan saya di ISI Padang Panjang, DKV. Jurusan DKV. Ya, desain komunikasi visual. Nah, buat anak muda nih yang belum tahu nih, atau mungkin di sini yang nonton anak-anak SMA, SMP, SMA, DKV itu apa sih, Bang? Itu desain komunikasi visual, Bang. Jadi desain di DKV itu kita banyak belajar mengenai tentang desain, komunikasi, dan branding dan segala macam. Oke. Jadi di DKV tidak hanya menggambar ya guys ya, tidak hanya Oke. menggambar. Jadi kebanyakan tuh orang-orang tuh menganggap DKV itu cuma menggambar doang nih. Padahal tuh enggak, Bang. Jadi di dalam DKV itu sangat luas gitu. Dari ada yang animasi, Oke. videografi, fotografi, yang ada yang 3D gitu. Yang apa? Pokoknya di DKV itu asik lah. Di DKV asik Di ya. DKV asik lah. Nah, Abang Tian, jurusannya apa? Kak, langsung aja. Sebenarnya perkenalkan, saya Faristian Ilham. Saya jurusan DKV dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Oke, DKV juga ya. Ya, Berarti bareng dong. Barang. Satu kelas. Enggak. beda. Kelas tuh banyak kelasnya, Bang. Banyak kelasnya ya. Banyak kelasnya, beda-beda kelas kami. Oke. Lanjut. Sekarang saya menjabat di komunitas sebagai wakil ketua umum komunitas seni Jangkoi. Seni Jangkoi. Ya. Nah, buat teman-teman, tadi kita udah bahas tentang apa aja yang dipelajarin di jurusan DKV ya. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang Jangkoi ini sendiri, karena ini unik nih. Komunitas kesenian, ya kreativitas juga lah ya, yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, yang berada di Padang Panjang, khususnya di Institut Seni Indonesia tadi. Nah, coba jelasin ke teman-teman di sini, biar Faham Podcast yang menonton, apa itu komunitas Jangkoi? Oke. Ya, Bang, mungkin
sedikit penjelasan tentang komunitas Jangkoi. Jadi komunitas Jangkoi itu berdirinya itu tahun 2010 bang. Oke. Tahun 2010. Nah, jadi tujuan mungkin alumni-alumni sebelumnya membuat suatu bentuk apa namanya KSJ. Jadi itu untuk KSJ apa? komunitas seni Jangkoi. Oh, komunitas seni Jangkoi. Itu singkatan dari singkatan KSJ. dari KSJ. Ah ya. Saya taunya Jangkoi nih. Ya. Karena nama Jangkoi tadi kan. Ya. KSJ itu komunitas seni Jangkoi ya. Ya, jadi Jangkoi itu sendiri itu adalah benda khas daerah Kerinci loh bang. Jangkoi itu. Jadi Jangkoi itu seperti wadah untuk orang kalau setiap panen tuh biasanya di pas zaman dulu tuh ada itu untuk orang apa mengangkat hasil panen tuh bang. Oke, kita tampilin di sini teman-teman. Ini gambar dari Jangkoi. bentuk Jangkoi tadi. Ya. Yang katanya berasal dari Kerinci. Khas ya? Kerinci itu Khas bang. Kerinci. Ya? Oke, kenapa tuh khasnya Kerinci? Jadi itu pas zaman dulu tuh Jangkoi itu digunakan untuk mengangkut hasil panen gitu bang. Oke. Nah, jadi makanya kami ambil dari kata Jangkoi itu soalnya kan Jangkoi itu memang khas dari Kerinci dari Kerinci itu sendiri. Oke. Jadi mungkin abang tuh terinspirasi dari situ maka terbuatlah nama Jangkoi gitu bang. Oke. Jadi tujuan dari pembuatan Jangkoi itu sendiri KSJ itu sendiri mungkin dikarenakan untuk mewadahi mahasiswa yang ada di Kerinci itu bang. Ya. Jadi kan kita kan udah satu kampus nih, tapi nggak ada tempat berkumpulan, kita nggak saling kenal. Walaupun kita satu Kerinci nih, tapi kita nggak saling kenal ya. Jadi abang-abang itu kan alumni sebelumnya membuat KSJ itu ya karena tujuannya kita untuk perkumpulan, untuk diskusi situ kan. Dan juga di KSJ itu bukan cuma untuk diskusi, bukan untuk diskusi doang, bukan juga untuk kita sebagai itu. Jadi kita itu sebagai saling kasih referensi lah gitu kan. Ya, jadi saling mengajarkan karya gitu. Komunitas ini perkumpulan untuk sharing terkait dengan kegiatan-kegiatan apa aja yang akan dilakukan nanti, wadah tempat mereka berkarya jatuhnya ya. Oke. Dan juga otomatis sebagai rumah lah gitu kan bang, rumah, dan kita kan sebagai orang Kerinci kan keluarga lah gitu bang. Keluarga, jadi tempat rumah mereka singgah di Padang Panjang gitu bang. Pas mereka kuliah di Padang Panjang. Kesimpulannya, Jangkoi ini adalah komunitas yang dibuat dan digagas oleh mahasiswa Kerinci dari tahun 2010 sampai dengan sekarang yang bertujuan untuk semacam paguyuban ya, untuk mengumpulkan anak-anak di wilayah Kerinci yang kuliah di sana agar bisa saling bersinergi gitu ya, saling sharing gitu ya. Nah, sejauh ini kita balik lagi ke Bang Tian. Kegiatan-kegiatan yang di Jangkoi itu apa aja? Coba. Kegiatan-kegiatan itu kembali ke komunitas gitu ya kan. Kita ada yasinan bersama itu masuk juga program komunitas untuk komunitas setiap malam Jumat. Untuk setiap malam Jumat ini ngapain? Kita yasinan bersama kan. Yasinan? Iya, yasinan. Yasinan, ada juga bedah karya, hasil karya-karya tugas tuh dibedah lagi, apa sih maksud dan tujuan dia bikin ini, karya ini gitu. Nah, untuk agenda tahunannya itu kayak pameran sendiri. Sebelumnya dari angkatan sebelum di angkatan 21 tuh sudah ada bikin pameran silindrik. Apa tuh pameran silindrik ini apa? Coba bisa disampaikan ke teman-teman gitu. Pameran silindrik ini agenda tahunan dari komunitas di Jangkoi, di mana teman-teman komunitas tuh berhak berkarya, berhak memamerkan karya di pameran itu. Nama silindrik ini diambil dari kayak batu silindrik lah. Soalnya kan kita kan dari angkatan 22 bang, jadi kurang tahu nih apa sih maksud dari tema yang diangkat untuk pameran kemarin tuh gitu. Ini kalau pameran ini ya emang tempat kawan-kawan berkarya memamerkan karya yang mereka ciptakan gitu bang. Itu kemarin tempat di Padang Panjang, di Taman Budaya Padang Panjang. Taman Budaya Padang Panjang ya? Saya kah? Oke. Itu di angkatan 21 kemarin, mungkin ada di angkatan 21. Setelah itu di angkatan 22 nggak ada, yang sampai 23 juga nggak ada karena mungkin ada beberapa faktor halangan yang menyebabkan itu kegiatan itu tidak terlaksana sampai sekarang ini. Dan rencananya dalam waktu dekat apakah ada kegiatan lagi atau enggak? Dalam waktu dekat untuk komunitas jelas ada, kayak seperti telusur budaya nih yang akan dilaksanakan minggu mendatang nih. Setelah itu ada kegiatan ya emang
kayak apa? Kayak pameran juga sih, tapi mungkin dalam waktu dekat ini mungkin setelah tutup bulan mungkin di libur selanjutnya kalau Oke. tidak ada halangan Oke. dengan semangat kawan-kawan semua, insya Allah kita laksanakan pameran yang mungkin 2 tahun belakangan ini tertunda. Oke. Oke, Gitu. menarik teman-teman. Lanjut lagi ya. Tadi kita sudah membahas tentang komunitas Jangkoy. Jadi Jangkoy ini adalah komunitas kesenian yang ada di Padang Panjang yang bertujuan untuk merangkul orang-orang Kerinci, Ya. mahasiswa-mahasiswa Kerinci agar bisa saling sharing dan bersinergi. Mana tahu nanti bisa apa ya, berbagi ilmu dan juga kreativitas, Aktivitas. ya inovasi juga di sana. Karena ini menarik. Yang saya tahu di wilayah Kerinci Sungai Penuh itu ada beberapa komunitas yang bergerak di bidang kesenian. Ya kita nggak sebut namanya di sini karena kita khusus bahasnya Jangkoy. Tapi Oke. menarik. Yang mau saya bahas di sini itu adalah perspektif kalian selaku pelaku ya. Ya. Pelaku seni, bisa dibilang pelaku seni walaupun sekarang posisinya mahasiswa, tapi kan ada karya yang dibuat gitu kan. Nah, gimana kalian melihat kondisi pegiat seni saat ini? Mungkin dari ketua Jangkoy Ya, di wilayah Indonesia ya, kita bicara general aja di wilayah Indonesia, bagaimana melihat kondisi dari pekerja seni yang ada saat ini? Karena gila-gilaan nih, AI persaingannya ketat nih, ada AI gitu kan. Tapi balik lagi, pandangan dari Bang Yelga seperti apa melihat kondisi si penggiat seni Oke. di Indonesia? Mungkin dari penangan dari saya kan Bang. Jadi seperti yang mau sampaikan tadi tuh banyak tuh yang menggunakan AI sekarang kan, banyak yang menggunakan AI. Jadi kami yang sebagai pelaku seni ini juga bisa dibilang apa kurang diminati gitu Bang, karena sudah ada AI gitu kan. Tapi dari yang pandangan yang saya lihat, AI itu cuma bisa menciptakan suatu karya, tapi tidak bisa merasakannya gitu Bang. Soalnya tuh dari karya-karya yang dibikin, kalau seseorang yang bikin karya, misalnya kami kan pekerja seni, kayak seni murni ataupun yang lain kan, yang memang ciptaannya itu murni gitu Bang, dari diri sendiri. Itu tuh memiliki makna tersendiri ya Bang, Oke. makna tersendiri dan memiliki rasa tersendiri. AI itu cuma gimana lah AI gitu, cuma program yang menciptakan gitu. Oke. Tapi kalau seni itu sendiri tanpa menggunakan AI itu menggunakan rasa sih Bang. Lebih menggunakan rasa, jadi kita lebih tahu maksud dan tujuan kita membuat suatu suatu karya karya ya. itu apa gitu Bang. Oke. Mungkin Tapi- itu sih pandangan dari saya kalau membuat untuk AI yang di era zaman sekarang kan Bang. Tapi logis sih, menarik karena memang apa ya, ada, walaupun sekarang ini ada teknologi AI, bukan berarti mereka bisa menyentuh semuanya, Ya. tapi suatu saat bakal menyentuh gitu kan. Namun saat ini yang saya tahu ada satu yang nggak bisa tersentuh, yaitu feel, rasa gitu Feel ya. rasanya Bang. Misalkan mau bikin karya tentang pegunungan gitu kan. Mm-mm. Mereka belum bisa membuat pegunungan dan belum bisa merasakannya. Cuma Ya. bisa sekedar bikin doang gitu. Bikin Bang. Ya kan? Karena program yang bikin itu kan Bang. Ya, karena program tadi ya artificial intelligence. Nah, pendapat dari wakil gimana? Terkait dengan hal yang fenomena yang terjadi saat ini, pelaku seni bersaing dengan robot gitu, artificial intelligence. Cukup beragam ya kalau untuk ini ya. Ya. Apa kondisi pekerja seni di Indonesia saat ini. Tapi kalau dilihat-lihat Bang, di sisi lain tuh pekerja seni juga meningkatkan kesadaran juga sih tentang pentingnya seni budaya di daerah masing-masing kan. Apalagi yang dirasain aja selama ini kan, karena nggak tahu lah ya, kalian waktu kuliah itu pakai AI nggak? Ya mungkin ada beberapa tapi tidak keseluruhan, itu sebagai referensi aja. Tapi pernah gunain AI? Pernah. Mungkin AI itu juga ada positifnya tuh Bang. Positifnya apa? Positifnya salah satu positifnya kan kayak kita
salah satunya referensi tadi kan Bang. Ya. Salah satunya referensi. Jadi dengan adanya referensi kita kan tidak hanya nge-stuck di situ-situ aja. Jadi ilmu kita tuh makin bertambah itu kan. Dengan adanya referensi mungkin kita akan menciptakan suatu karya baru gitu Bang. Jadi memang kalau anak seni ini memang banyak ciptaannya dari pikiran sendiri. Ya. Tapi dari pikiran itu juga butuh referensi Bang. Ya. Soalnya kan apa yang kita lihat itu kan yang jadi referensi kita gitu. Kita juga tidak bisa mengandalkan memang isi dari imajinasi kita gitu Bang. Kita juga butuh referensi buat suatu karya gitu. Jadi mungkin dari AI itu sendiri bisa jadi referensinya tuh Bang. Jadi AI ini adalah cuma sekedar referensi, tapi tetap bagi penggiat seni atau pelaku seni tetap harus berkarya ya. Ya, tetap harus berkarya. Ya. Oke. Jangan hanya mengandalkan AI doang gitu. Jangan hanya mengandalkan AI ya. Oke. Menarik teman-teman. Kita bahas lagi terkait dengan teknologi yang signifikan mencuat di permukaan artificial intelligence ini ya. Kalau seandainya kita tidak melek, artinya kan tadi kita bahas harus melek nih di teknologi. Penggiat seni harus melek di dunia teknologi. Kalau seandainya mereka tidak melek teknologi, otomatis ke depan akan tertinggal, ya kan? Nah, bagaimana pendapat kalian berdua? Siapa dulu terserah. Supaya bisa bersaing di masa yang akan datang, anak-anak penggiat seni ini harus melek IT juga, harus melek AI juga agar tidak kudet lah. Nah, tanggapan kalian gimana? Siapa yang mau ngomong? Enggak boleh. Enggak boleh, oke. Boleh. Jadi tanggapan mungkin dari persepsi yang Ilga lihat kan. Sekarang kan udah zamannya media sosial gitu, Bang. Oke. Zamannya media sosial. Jadi kan penggiat seni ini juga tidak cara memamerkan karya pun tidak hanya kita buka-buka pameran gitu. Oke. Mungkin kayak gini kan di lingkungan kita sekarang kan banyak ya tuh yang memang tujuannya memang buka-buka pameran gitu kan. Ini salah ya. Nah, ini kan beberapa hari yang lalu buka pameran nih. Ya. Ada lukisan. Satunya kan. Salah satunya di sana. Coba ambil satu. Ambil satu. Yang main gitar oke ya. Bebas. Yang mana? Oke. Nah, itu dia. Oke. Pria bergitar. Udah mirip belum? Coba gitar sini. Nah, ini gitar nih. Udah mirip belum, teman-teman? Gitar ya. Itu Pria bergitar. nggak salah tuh karya dari salah satu alumni kami juga tuh Bang. Oke, ini karya dari salah satu alumni kami. Coba diperlihatkan ke teman-teman biar Farm Podcast. Karya siapa tuh? Coba. Itu karya Bang Yosan. Oke. Itu karya Bang Yosan itu bikinnya tuh dari tembaga lunak nggak salah tuh. Ya kan? Kan? Tembaga lunak nggak salah tuh. Dari... Oke, pertanyaannya AI bisa nggak buat kayak gini? Itu kembali lagi tadi tuh. AI cuma bisa memprogram dan cuma bisa mengkonsepkan kayak gambar atau segala macam kan. Tapi AI tidak bisa merasakan hal-hal yang seperti ini gitu. Ini kan salah satunya kok dari yang suatu objek orang yang dibikin dari tembaga gitu. Ya. AI bisa nggak gitu gerak bikinnya? Nah, kembali lagi itu tentang rasa. Iya Jadi sih. tidak semuanya AI itu bisa membuat apapun gitu Bang. Tapi kalau misalkan kita tidak belajar dari teknologi, ya nggak belajar teknologi, terus juga belajar di kesenian doang, ya lama-lama bakal ketinggalan. Nah, gimana solusinya tuh menurut kalian selaku mahasiswa nih? Iya. Mahasiswa di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Mungkin Desian. Solusinya mungkin cara pandang kita tentang peran teknologi nih ya Bang ya. Iya, tentang peran teknologi. Kalau nggak tergerus tuh. Iya. Penggiat seni tradisional ya. Dengan penggiat seni modern gitu. Ya mungkin untuk itu tuh apa namanya, peran teknologi itu tergantung cara pandang kita masing-masing. Gimana kita akan menggunakan teknologi itu untuk sebuah karya seni. Kalau cara pandang saya yang bagus ya, kalau untuk peran teknologi untuk karya seni itu dengan memaparkan karya kita dalam sana. Ya. Bagaimana cara kita mempublik karya kita, menjual karya kita dalam sana, meng-up karya kita supaya dilirik banyak orang di Nusantara gitu sih. Itu bisa jadi untuk membuat orang melirik karya kita di platform media. Iya.
Artinya medsos sangat-sangat penting Iya. untuk mempromosikan. Iya, Itu mempromosikan. kuncinya ya. Oke. Nah, kita bahas tentang tadi sudah karya. Sekarang kita bahas tentang pengalaman kalian semasa kuliah. Semester berapa sih? Mau masuk semester 6 nih, Bang. Mau masuk semester 6. Nih, semester mau enam. masuk semester Sama. berapa? Sama. Sama. Kalian sangkatan, Ya, satu angkatan. sekelas. Enggak. Oh, beda kelas. Beda. Ada berapa kelas tuh di kafe? 4. Ada 4 kelas. Ada 4 kelas. Nah, mau nanya, selama kalian kuliah di sini, ilmu apa aja yang sudah didapatkan selama dari semester 1 sampai semester 6? Wih, mungkin kalau dibilang ilmu sangat banyak sih, Bang. Apa tuh? Mungkin dari semester 1 gitu kan. Kebanyakan tuh Bang ya, kebanyakan tuh biasanya tuh anak-anak di kafe dulu kalau pas waktu itu masuk kan ditanyakan pas kawan-kawan yang belum kenal kan ditanya, Ya. apa sih tujuan masuk di kafe? Mereka aja kadang-kadang tuh kurang tahu gitu Bang. Kurang tahu kayak ada yang bilang, "Ah, aku ini salah jurusan, aku ini mau coba-coba aja lah." Nah, banyak yang kadang-kadang banyak yang gitu Bang. Jadi saking berjalannya waktu, malahan mereka yang katanya apa iseng-iseng doang, tapi sekarang nih udah kayak jadi bisa dibilang pro lah gitu kan, bisa dibilang udah menguasai Ya. yang mereka itu. Jadi kesimpulannya itu memang sesuatu hal memang nggak harus pandai dari awal gitu Bang. Tapi kalau memang niat mereka belajar untuk hal positif, otomatis cepat mereka nangkap gitu. Oke. Kayak kalau dari pandangan gas sendiri ya Bang ya, kalau dari saya sendiri tuh dari awal sih memang kayak awalnya dari apa pembelajaran yang memang kita nggak tahu gitu, kayak ngedesain 3D di kafe itu bukan hanya tentang tadi kan ada gak bilang tadi tuh ada yang 3D itu Iya. yang belajar 3D, ada yang belajar animasi, itu yang belajar apa namanya tuh tipografi segala macam kan, Tipografi, oke. videografi. Jadi di kafe itu kita belajar banyak tuh. Tekan. Jadi kita belajar banyak tuh yang tentang di cafe itu. Jadi awalnya yang pas gak masuk nih, awalnya cuma bisa gambar doang nih. Awalnya bisa gambar. Cuma bisa gambar doang nih basicnya kan. Oke, jago Ah. nggak? Oh lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan lah. Ada karya yang bisa ditampilin di sini gitu? Mungkin nanti kita tampilin aja satu Oke, ya. siap tampilan ya. Nah, nanti. Oke. Karya Mungkin dari Yelga, ketua komunitas Jangkoy. itu tuh karya udah lama sih Ya, Bang, karya-karya pas zaman-zaman SMA dulu. Nggak apa-apa. Jangan tampilan ke. Oh, jangan itu. Enggak apa-apa, tampilin Nggak aja. Maksudnya Before after deh, yang Ah. sebelumnya seperti ini, sekarang karyanya seperti ini, gitu ya. Boleh. Ada ya? Prosesnya Bang ya. Ada prosesnya ya. Oke. Boleh. Nah, jadi tuh yang dulu hanya cuma bisa gambar di kertas doang gitu kan. Ah. Sekarang ini udah banyak belajar kayak dari fotografi, Oke. videografi, kayak bikin sketsa gitu kan, animasi segala macam. Jadi kita udah banyak belajar di dalam itu, Bang. Itu salah satunya yang paling penting itu kayak rebranding itu, Bang. Oke, rebranding. Rebranding. Ya, itu ada juga mata kuliah tuh. Apa mata kuliahnya itu kan? Brand identity. Brand Brand identity. identity ya. Jadi itu kita tuh kayak suatu wisata ataupun suatu wilayah gitu kan, kayak toko itu. Jadi wisata tersebut tuh kayaknya misalnya wisata tuh udah lama nih, tapi wisata itu tersebut tuh mati. Oke. Dalam artian mati itu bukan mati total, tapi kayak pengunjungnya kurang rame gitu, orang kurang tahu. Jadi itu kita tuh belajar tentang kita tuh ngeriset di sana. Jadi itu kita rebranding kembali gimana sih supaya suatu objek wisata itu bisa ramai kembali Oke. dan juga bisa dikenali orang banyak lagi gitu. Oke. Jadi tuh di situ tuh kita bisa dari hal-hal kecil gitu Bang. Dari misalnya kita membuat logo baru buat mereka, mengkonsepkan baru tema yang ada di suatu objek itu, misalnya memperkenalkan kembali. Ya. Pokoknya kita mengasih suatu apa namanya? tuh? Perbaruan. Perbaruan lah Ya. di tempat lokasi tempat kita ngeriset gitu. Iya, betul. Nah, itu salah satu juga hal penting tuh kita belajar di cafe itu. Sekarang sudah dipelajari Sudah tuh Bang. rebranding. Udah itu ada beberapa tempat tuh. Selama saya kuliah kan udah 3 nggak salah. Oke, spill aja satu dulu. Nanti kita bedah. Satu tuh ada yang di Alhan Panjang satu, Alan Panjang satu, itu yang di Pantai Kota Padang satu. Pantai Kota Padang satu. Mm-mm. Oke, kita bahas yang di Kota Padang deh. Ya. Nah, apa yang di rebranding? Kan pantainya udah ada tuh. Ya. Nah, menurut pendapat kalian yang sudah mempelajarinya, bagaimana? Apa yang harus di rebranding? Atau juga mereka yang di luar sana sudah ya udah tahu tuh ada pantai di sana. Hmm.
Nah, apa yang di rebranding? Itu Salah, bingung juga salah nih. satunya tuh sign system. Oke. Sign system tuh kayak petunjuk arah itu bang. Oke. Petunjuk arah. Oke, oke. Banyak tuh yang di Padang, yang di Pantai Padang tuh memang udah ada sih petunjuk arahnya, tapi kebanyakan mungkin dari pandangan saya kan bukan. Kalau masalah yang yang siapa yang bikin tuh saya nggak tahu kan. Oke. Tapi banyaknya tuh kayak petunjuk arah nih. Nah. Kayak petunjuk arahnya tuh ada yang tertutup oleh daun-daun segala macam, ada yang warnanya nggak nampak, ada yang keterbacaannya kurang. Oke. Misalnya ada tempat sampah nih, tapi nggak ada sistemnya di sana. Jadi Oke, orang tuh buang, oke, buang oke, sampah oke. sembarangan di mana-mana kan. Oke. Kayak di pantai tuh kan ada tuh yang area kawasan dilarang anak-anak mandi di pantai segala macam kan, itu nggak ada misalnya. WC pun nggak tahu lokasinya di mana. Geser. Nah, Nah, ngobrolnya kayak gitu. jadi kami tuh kemarin tuh bikin kayak sistem baru Ya. dengan tema yang baru. Oke. Nah, jadi peletakannya pun mengkonsepkan yang baru gitu. Kami memetakan sendiri tempat letak ini di mana, letak sistem ini di mana gitu. Jadi itu kami meriset dulu kan, meriset ke sana, menanyakan langsung kepada wisatawan di sana. Jadi apa sih kekurangan dari sini? Jadi kita kan dapat hal-hal yang apa sih yang harus kami angkat kembali itu. Oke, oke. Jadi di sana tuh kami bikin kembali kan kayak sistem. Ah itu pun kami bikin nama pantainya, gapuranya. Oke, oke. Artinya lebih ke mempercantik si pantai ini tadi, Ya. destinasi ini tadi. Makanya tadi dibilang rebranding. ya. Rebranding. Oke, 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 oke. Nah, Alan Panjang gimana? Coba. Tahu. Kita hal panjang nggak ada ambil di situ bang. Kebetulan per kelompok ini bang. Oh, per kelompok. Ya, Nah, mungkin kelompok bagi- si Tian. Tian. Nah, si Tian gimana? Lupa namanya. Kita Tian, ya. dapat di Kota Tua Padang. Kota Tua. Kota Tua dekat apa namanya? Klenteng kalau nggak salah. Oke. Klenteng dekat Taplau di ujung Siti Nurbaya terus sana. Oke, ngapain tuh di Klenteng? Ya kita bikin sama kayak Zelga bilang tadi, kita bikin sistem juga. Petunjuk arah kayak Kota Tua Padang, di mana sih letak Klenteng tuh di mana, Korepoden tuh sebenarnya kayak apa, petunjuk arah. Ini kantor polisi misalkan. Iya. Ini tempat ibadah orang Cina tuh Klenteng ya. Iya, Klenteng. Klenteng. Betul. Itu apa jalan ke sana itu tembus di mana gitu lah sih. Jadi sound system itu bang. Ya, artinya balik lagi tujuan kalian rebranding tadi untuk memperkuat dan mempertegas bahwasanya Iya. wisata itu punya potensi dan mudah dikenali gitu ya. Ya. Oke, oke, oke. Menarik. Mana mikrofonnya? Oke. Oke. Santai. Tangannya harus di sini. Nah, biar teman-teman di sini yang menonton di For Creative Space bisa mendengarkan. Oke. Oke. Kita lanjut. Abang tuh penasaran dengan konotasi orang-orang yang beranggapan bahwasanya pekerja seni punya idealisme yang keras. Ya dia harus apa ya? Harus mengikuti apa yang dituangkan dengan idenya si pelaku ini tadi. Pekerja seni idealisnya tinggi, mitos atau fakta? Coba dari ketua. Mungkin bisa dibilang fakta, bisa juga dibilang mitos. Bang, itu tergantung diri pribadi sih bang. Nah, kalau Diri kalian pribadi yang gimana? merasakan. Mungkin kalau di yoga sendiri, mungkin ada faktanya, ada juga mitosnya gitu. Oke, Jadi- faktanya gimana? Memang faktanya kita tuh memang orang yang sering apa tuh kayak memang bikin karya tuh memang gimana ya cara ngomongnya tuh ya. Bingung juga ya. Bingung ya? Cukup bingung juga kalau soal membahas tentang mitos atau fakta yang tadi itu. Jadi sebenarnya tuh Kita bahasnya secara umum, tapi kalau dalam versi si Yalga tadi selaku penggiat seni Ya, bagaimana? Kalau disuruh milih nih antara mitos dan fakta, pilih yang mana? mungkin fakta sih bang. Fakta ya? Ya. Kenapa tuh alasannya? Kalau disuruh milih nih, Karena memang harus konsisten sih bang. Nak. Kayak bikin karya tuh kalau memang hasil dari imajinasi sendiri itu memang keren sih bang. Puas rasanya. Puas ya? Puas Oke. rasanya sih. Sampai apa yang ada dalam pikiran kita tuh sampai di karya tuh rasanya klop aja sih, puas gitu. puas ya? Oke. Tian sama Sama fakta ya? fakta. Faktanya seperti itu. Iya, fakta. Artinya kalian nih calon-calon idealis yang tinggi nih.
Ya gitu ya. Ya gitu. Jadi kayak lebih puas aja gitu kalau Ah, bikin karya itu memang dari hasil Ya. imajinasi sendiri itu kan, walaupun tanggapan orang jelek kah, bagus kah, tapi itu memang hasil tuangan dari diri sendiri gitu. Ya walaupun Hasil pasarnya nggak ada gimana? sebenarnya itu seni itu kan memang mahal itu kan bang, kalau bisa dibilang seni itu mahal. Oke. Jadi seni itu memang nggak harus meletakkan suatu harga yang pas gitu. Bukan maksudnya tuh kayak seni murni. Seni murni itu memang dari pandangan orang, kalau karya itu apa sih, bikin karya gambar doang bisa harganya segini. Nah itu dia. Ah, kembali lagi bang, kita tuh kayak di Sungai Penuh nih, Sungai Penuh sendiri tuh kita kekurangan orang-orang yang paham akan itu bang. Akan apa? Pandangan tentang seni, Pandangan tentang seni. pandangan tentang seni itu Nah sendiri. gimana nih pandangan tentang seni menurut kalian nih selaku penggiat seni? Yang di Sungai Penuh bang. Yang dimanapun lah. Mungkin yang di Sungai Penuh aja kita Oke, ambil ya. yang di Sungai Penuh ya, karena kita sekarang berada di Sungai Penuh. Ya, Pemuda-pemudi Sungai Penuh nih di sini. gimana? mungkin kalau pandangan yang gak rasakan yang di Sungai Penuh tuh, orang tuh lebih mengutamakan fungsi, lebih paham akan fungsi, bukan tentang seni, apa tentang isi seni itu sendiri. Oh gitu. Maksudnya tuh bang, kayak kita kan bikin karya seni murni nih, karya gambar, Ya. orang kan nggak tahu fungsinya apa tuh, cuma Oke. tahu, mungkin palingnya cuma dipajang doang, itu mungkin itu aja fungsinya yang orang tahu. Oh, sekedar ya udah pameran doang gitu kan, mempercantik udah, tapi nggak tahu fungsinya apa gitu. Ya, tapi tapi kalau kita bikin meja Oke. meja Meja nih, kan ada fungsinya nih, ada. tapi berseni orang cuma jualin cuma fungsinya doang. Kebanyakan orang menganggap tuh ngapa sih bagus-bagus, banyak ukiran-ukiran gini bagus, biasa-biasa aja, fungsinya kan tetap sama. Nah, Buat betul. meja. Betul tuh. Gimana tuh? Kebanyakan orang-orang di sini nih taunya akan fungsi doang, Bang. Jadi seni yang ada di suatu meja tuh, apa meja tadi kan kita bahas tentang meja tuh hilang gitu. Jadi harga pun seharusnya harga yang kita menjual seni dan fungsinya tinggi nih, tapi gara-gara apa pengetahuan orang tentang seni itu sendiri rendah, jadi yang mereka menganggap tuh harganya memang rata-rata harga meja gitu. Oke. Taruhlah harga meja tuh 500 lah. Dengan adanya seni kita di dalam, mungkin kita menaikkan harga 1.500.000, tapi orang tuh nggak paham akan itu, Bang. Oke. Orang lebih paham akan fungsinya doang. Jadi mereka tetap memegang teguh 500 itu adalah harga meja gitu. 500 adalah harga meja gitu itu ya. kan semisalnya. Ya misal gitu. Tapi kalau kita paham dengan apa mungkin di lingkungan kita nih paham akan seni itu, Bang. Ya. Contohnya kayak itu lukisan Mona Lisa. Oke, lukisan Mona Lisa nih. Lukisan Mona Lisa kan kalau pandangan kita sebagai orang-orang biasa itu kan cuma lukisan gambar orang biasa tuh. Ya. Cuma orang biasa yang kayak gini gitu. Tapi kok bisa sih harganya sampai miliaran, triliunan gitu? Nah, menurut kalian gimana? Kembali lagi dengan dari sejarahnya kan. Oh. Dari si pembuatnya biasanya itu, Bang. Kalau karya seni murni nih, yang karya lukis tuh, Bang. Kalau pelukisnya udah meninggal, karya itu akan lebih mahal ya, Bang. Karena tidak akan tercipta lagi. Jadi solusinya supaya tinggi Harus harus meninggal gitu. bukan gitu. Kembali lagi kan dari proses kan, Iya. suatu Jokes karya. teman-teman. Nah, Jokes. Kalau karya yang mahal itu kan Jokes, teman. juga butuh proses, karena Iya, nggak langsung kita instan gitu. Mie instan aja butuh direbus Ya dulu. betul diseduh dulu ya. Jadi semua itu Gak instan-instan banget gitu ya. ya mungkin Oke. butuh proses kan. Lagian pas di zaman-zamannya dulu kan lukisan Mona Lisa juga beberapa orang yang bisa bikin gitu. Kalian bisa nggak bikin? Kalau untuk bikinnya bisa, tapi harganya nggak mungkin sesuai. Ya udahlah harga 500 aja tadi. Soalnya kan itu kan kembali lagi ke sejarahnya kan, Ya, sejarah, ke sejarahnya lagi. Nah, itu sampai miliar-miliaran orang jual tuh. Tapi kalau kita kita jual di sini, di lingkungan kita. Ya. Wah sih lukisan ini harganya segede gini gitu. Oke, Buat oke. apa sih padahal cuma gambar biasa doang. Ah. Itu mungkin kembali lagi tuh di lingkungan kita salah satunya di Sungai Penuh tuh kekurangan orang-orang yang paham akan hal itu, Bang. Oke. Tapi kalau menurut kalian selaku penggiat seni, mungkin ya udahlah ya, kita bekerja puas gitu. Sesuai dengan yang disampaikan tadi ya, mitos dan fakta ya. Faktanya memang ngerasa puas tadi. Nah, untuk kesejahteraannya gimana? Kesejahteraan dalam hal maksudnya gimana? Ya. Orang banyak beranggapan ya anggap remeh lah. Anggap remeh terkait dengan penggiat seni.
Ya. Oh nggak bisa hidup nih di seni, ngapain kerja di seni, mending PNS aja gitu kan. Ya. Nah pendapat kalian gimana? Coba mending kerja aja apa kayak polisi, tentara gitu, kerja di perusahaan, ngapain bikin seni kayak gini kan, nggak ya hidup realistis aja gitu. Nah gimana nih tanggapan kalian? Dari Elga aja lah. Nah, mungkin dari saya bang. Dari Elga ya. Kembali lagi yang tadi kan bang, tentang lingkungan. Mungkin tanggapan orang-orang gitu tuh mungkin gara-gara lingkungan kita walaupun apa kayak di Sungai Penuh ini memang kekurangan orang-orang gitu kan. Ya. Coba lihat di Jawa, di Jakarta lah segala macam kan, kayak orang-orang pekerja seni itu memang banyak dihargai, bukan banyak dihargai sih bang, memang Lebih pandang. banyak tempat mereka apa namanya tuh tempat wadah mereka tah, memang ada tempat wadahnya. Kayak kami di Cafe yang di Sungai Penuh memang jarang orang memakai kami bang. Ya. Karena kalian dipakainya di luar gitu ya. Nah, tapi kalau daerah Jakarta, kayak daerah yang maju itu kan, di suatu perusahaan itu memang butuh orang-orang seperti kami itu. Kayak memegang IG segala macam kan, apa mendesain segala macam. Sosmed ya. Ya, kayak logo dari suatu perusahaan besar-besar itu membutuhkan orang-orang di kafe. Ya. Membutuhkan desain. Cobalah Bang bayangkan kan di zaman sekarang kalau nggak ada desain, samalah kayak kita nih cuma memakai latar putih semuanya nih Bang. Latar putih. Ya nggak sih? Latar putih atau latar hitam. Ya, Kayak- betul. Kayak apa tuh? Kayak HP nih. Aplikasi, nah dalam aplikasi itu kan ada desain-desainnya. Ya. Mungkin kalau nggak ada orang berseni, nggak ada orang yang desain, mungkin di aplikasi A nih warna putih semuanya. Mungkin aplikasi WA nih warna putih semuanya. Mungkin semua aplikasi itu warna putih mungkin semuanya. Mungkin game tuh nggak ada di dalam HP itu. Kalau kemungkinan kalau nggak ada orang-orang yang apa, yang ngedesain, Ya. yang bikin AI segala macam kan, yang Ya. bikin apa tadi yang orang-orang yang memang latarnya seni gitu. Semuanya kan yang ada di lingkungan kita adalah seni sebenarnya tuh. Tapi orang-orang tuh nggak ada sudut pandangnya tentang itu. Seni secara filsuf Nah, gitu ya. ya, Semua kehidupan itu adalah seni gitu kan. emang gitu Pak. Oke. Artinya balik lagi, kesejahteraan orang tidak ditentukan dari ya kita sama tahu lah di wilayah sini. Ya. Lagi di wilayah Sumatera banyak yang mau jadi PNS, pejabat, bahkan nyalek misalkan, atau mau jadi bupati, wali kota, kayak gitu kan. Ya. Jadilah seni ini nggak bisa menghidupkan, hidup realistis aja gitu. Ya, Iya ya. kan? Nah, tanggapan Yoga, dan ternyata di luaran sana, apalagi di Jawa khususnya ya, Nggak ada di Jawa doang, tapi lebih ke kota-kota maju gitu kan. kota-kota maju menggunakan tenaga dari pelaku seni ini tadi. Pelaku seni. Oke. Salah satunya desain mode. Desain mode itu kan pelaku seni juga tuh. Ya, Kayak desain baju. Mungkin kalau Ya. kita nggak ada ya maksudnya kita desain baju, mungkin baju kita polos semua ya kan. Nggak ada ya apa ya kombinasi warna yang Ah. bagus, Gara-gara irama guna- bagus kan dari baju Oke. itu. Mungkin fashion tuh nggak akan ada tuh kalau nggak ada pelaku seni. ya jadinya bajunya camping ya kayak orang gila gitu. Ya nggak jelas kan. Mungkin itu sih bang dari pandangannya di Delga itu kan. Nah, Dari anak kerja juga tuh. Mungkin kalau nggak dari apa ada dari anak kerja, mungkin kayak suatu bentuk rumah ataupun kayak ya kayak keramik gini kan. Ya. Mungkin juga polos sih, tapi soalnya kan anak-anak kerja kan lebih banyak mengangkat hal-hal yang memang bersifat nampak langsung gitu. 3D. Kayak tadi hiasan segala macam kan. Hiasan, patung, ya, ya kayak apa yang di sekeliling kita nih, ya, ukiran. Mungkin anak kerja itu memang juga berpengaruh sih di dalam lingkungan kita sehari-hari gitu, karena kita juga butuh seni itu untuk melihat suatu hal yang indah, jadi tidak hanya monoton gitu bang, tidak hanya bentuknya itu aja. Nah jadi anak kerja itu juga banyak tuh bang inspirasi baru tuh buat bikin suatu karya yang baru gitu. Jadi dari kalau kita apalagi orang-orang awam tuh melihatnya itu cukup indah gitu, sangat indah itu. Mungkin itu sih pandangan dari Elga tuh bang. kalau dari saya, ya mau profesi apapun itu, kita tidak mendiskreditkan profesi-profesi seperti ya jabatan-jabatan yang ada ya, PNS gitu. Enggak. Kalau seandainya ditampung anak-anak penggiat seni, maka kehidupan ini akan menjadi berwarna gitu ya. Warna. Berwarna ya. Oke. Berwarna. Ya sebagai pelengkap lah. Apapun misalkan pebisnis pun juga untuk membuat packaging yang unik harus ada desain.
Harus ada desain. dan butuh anak-anak di kafe untuk menjual supaya brand dari suatu bisnisnya bisa growing up gitu ya. Nah, gitu pun kalau di institusi pemerintahan yang ngehandle sosial media agar pekerjaan dan tupoksi dari pemerintahan bisa di-up, harus punya seni editing video, Harus kita punya kreativitas. punya kreativitas gitu kan. Jadi nggak bisa di pukul rata, oh nih nggak, sama aja lah, atau dipisahkan, seni ya seni, hidup miris gitu kan. Ya PNS, karyawan atau TNI, Polri segala macam lebih menjanjikan, enggak juga. Iya. Toh banyak kok seniman-seniman yang terkenal ke nasional kan. Yang saya tahu kemarin tuh ada tuh yang membuat fashion, lupa di mana gitu kan, di berita gitu kan, terbaik sedunia. Jadi artinya kita butuh pemahaman dan juga wadah untuk bisa menampung si penggiat seni, pelaku seni, agar bisa diarahkan oleh si pemangku kebijakan, yaitu institusi pemerintahan gitu ya. Nah, untuk mengarahkan itu butuh regulasi, betul? Butuh regulasi. Menurut pendapat kalian berdua, terserah siapa yang mau ngomong, apa yang harus disupport oleh pemerintah terkait kegiatan seni kita ini? Mungkin dari pandangan Lega mungkin cukup banyak sih bang. Apa tuh? Mungkin salah satunya tuh ini cerita dari tahun kebelakangan lah. Oke. Mungkin kita cerita di pemerintahan tahun kebelakangan tersebut. Jadi itu pada tahun 2015, ulang tahun Sungai Penuh yang ke-15. Ulang tahun Sungai Penuh yang ke-15. Ya, Ngapain tuh? itu tuh ada salah satu logo Sungai Penuh. Oke. Jadi tuh kayak pemerintahan kita itu lebih mengandalkan ngambil di Google daripada harus kayak apa namanya tuh kayak daripada mempekerjakan orang seni untuk bikin itu. Oke. Itu salah satu saya sebagai pelaku seni sih, banyak, bukan saya saja ya, mungkin rata-rata orang-orang merasa pelaku seni di Sungai Penuh mungkin merasa kecewa sih pada saat itu. Nah, coba ceritain kekecewaan kalian tuh seperti apa? Contohnya Kan sah saja nyomot di Google gitu kan. Nah, kenapa kalian berkuar-kuar gitu? kembali lagi, semua yang mungkin tidak semua ya bang, mungkin yang karya yang diambil itu juga mempunyai hak cipta bang. Ada nggak hak cipta yang mereka ambil? Mereka udah minta izin nggak sama orang yang bikinnya langsung? Oke. Udah disetujui nggak yang mereka ambil tuh? Oke. Apakah mereka cuma comot doang, langsung comot, ubah warna, Ya, masukin di pempet? Apakah mereka gitu? Kita kan nggak tahu itu. Makanya kami merasa kecewa, kayak bang, bayangkan lah bang, kita nih sangat banyak yang terjun di dalam dunia seni, yang rela kuliah keluar daerah, keluar negeri malahan ya. yang Ada gitu ya. ada juga itu Banyak bang, ya. yang rela keluar negeri buat kuliah kan. Tapi pemerintah comotnya di Google. Ya, Ya coba. Kok bisa mikirnya ke sana gitu? itu mungkin pas 2015 kemarin, 2015 kemarin, ulang tahun yang ke-15 Iya, kemarin tahun kan. ke-15. Mungkin dari mungkin salah satunya bisa pemerintah bikin tuh kayak, apa sih salahnya kita tuh kayak bikin sayembara Ya. kompetisi gitu kan, bikin siapa sih, kayak bikin pamflet di media sosial segala macam kan, sayembara buat logo untuk HUT ke-15 Sungai Penuh. Dari yang lihat di daerah luar, mereka itu gitu tuh bang, mereka gitu tuh buat pamflet segala macam kan, buat lomba kan, diperlombakan tuh buat logo HUT Sungai Penuh. Mungkin banyak kawan-kawan yang kita memang yang dari bagian pekerja seni ini memang mau ikut serta dalam kegiatan itu tuh bang, buat supaya logonya terpakai itu kan. Ya. Itu kan lebih bagus nggak sih bang? Soalnya kita memakai karya dari hasil mahasiswa Kerinci Sungai Penuh itu sendiri, bukan hanya dari mahasiswa. Oke. Itu untuk masyarakat yang memang masyarakat yang memang terjun di bidang itu gitu. Jangan comot di Google ya. Ya mungkin jangan cuma di Google doang gitu. Ya. Dan juga gitu bang, kita juga kekurangan galeri nggak sih bang? Abang merasakan itu nggak? Kita juga kekurangan galeri. Galeri untuk pameran. Bukan untuk pameran aja. Tujuan dari galeri ini bukan untuk pameran doang sih bang. Juga untuk menampung karya-karya dari
daya dari masyarakat lah, dari mahasiswa kan untuk memang ya tadi tujuannya memang untuk dipamerkan kan. Iya betul. Tujuannya untuk dipamerkan. Jadi kita kekurangan itu sih Bang. Jadi nggak ada wadah tuh. Kita nih udah bagus-bagus bekerja nih. Yelga nih udah bagus-bagus bekerja. Masa sih Yelga menikmati karya Yelga sendiri? Otomatis kan Yelga pengen tuh orang-orang lain tuh menikmati karya kan, juga tahu hak akan oh ini nih karya mengangkat tentang ini nih. Jadi ada tuh wadah tempat kita berkarya gitu Bang. Oke. Tidak hanya kita nikmati oleh diri kita sendiri gitu. Oke. Kalau seandainya gini, sebelum kita udah tutup ya, terakhir ya, ada 2 pertanyaan lagi, 1 dan 2 yang terakhir. Kalau seandainya dikasih permintaan oleh Tuhan nih, kayak Aladin gitu kan, Yeah. set, lampu Aladin, apa? Ya, Corong. corong Aladin gitu ya, abang lupa. Dikasih permintaan 2 misalkan, ya, kalian sebagai pelaku seni minta ke pemerintah itu, Ya. maunya apa? 2 nih dikasih permintaan, apa aja? Yang pertama, ya, Mungkin yang pertama tuh otomatis tuh dipandang. Dari kata maksud dipandang tuh segala hal yang memang menyangkut tentang yang kami bisa, maksudnya saya yang memang menyangkut tentang pekerja seni mungkin bisa dipergunakan kami gitu. oke. Jadi kami artinya tetap dipakai ya. Ya dipakai lah gitu kan. Jadi kami nggak merasa kayak udah aja jauh keluar, kuliah keluar, belajar ini segala macam kan. Totonya nyomot di Google. Pas balik ke negeri sendiri, kampung sendiri, nggak dipergunakan gitu. Maksudnya ilmu kami cuma ngestak di diri kami sendiri, nggak kami pergunakan buat daerah segala macam. Kami berharap tuh memang kami ini memang berguna sih, buat bukan buat diri sendiri, berguna buat daerah, berguna buat masyarakat kan. Iya. Pengennya sih gitu sih Bang. Oke, yang satu lagi. Boleh kita. Nah mungkin Nah, dari satu lagi nih, kita. permintaan terakhir nih Aladin nih. Aladin minta nih gitu. Ya mungkin ya sama yang dibilang Yelga, mungkin sedikit tambahan aja ya. Oke. Untuk ya wadah emang. Ya. Wadah kita nih perlunya untuk apa? Pelaku seni di Kota Sungai Penuh. Oke. Karena apa? Karena emang banyak seni di Kota Sungai Penuh ini mungkin mungkin ya banyak tertinggalan. Dengan adanya pelaku seni, kita bisa mengangkat kembali mungkin untuk melalui karya yang kita akan tampilkan di ruang pameran, misalnya nanti ada misalkan amin ya, kalau ada ya, Amin ya. amin ruang pameran. Semoga aja disupport sama Ya, pemerintah semoga. ya. Galeri. Galeri. Oke, jadi permintaan kalian yang pertama apa tadi? Galeri sih Bang. Enggak, yang pertama. Oh yang pertama Dipandang. lebih dipandang. Di Lebih negeri dipandang. sendiri. Oke, berarti kalian maunya dipakai jauh-jauh kuliah di luar. Nah, Pas balik ke sini ternyata nyomot di Google gitu. Salah satunya hal kecil, nggak harus hal yang ya kita kan juga butuh tahapan-tahapan Ya, kan benar. nggak harus hal besar kayak tadi tuh, kayak logo tadi kan Bang. Misalnya ada tuh misalnya 17-an ulang tahun hut Ya. hut Ya. Sungai Penuh, Ya. Kerinci segala macam kan bisalah kita berlaga gitu, bukan berlaga sih, sembara gitu Bang. Sembara. Sembara tuh buat siapa sih logo yang akan terpakai tuh. Mungkin Oke. hadiahnya gini, Oke. apa imbasannya gini gitu. Oke, Mungkin oke, itu lebih itu salah satu cara Perlombaan menghargai, lah ya. perlombaan gitu. Perlombaan. Ya. Itu Kompetisi. dari hal kecil tuh Bang. Hal kecil itu juga udah menghargai pekerja seni gitu, Bang. Oke. Yang pertama ulang lagi. lebih dipandang, Lebih dipandang, kalian ingin dipakai lah ya. ya dipakai. Ya, dipakai. Jadi ini Bang, jadi kenapa kami bilang lebih dipakai, karena pikiran kami supaya apa ya, kita kuliah jauh-jauh nih bisa bermanfaat untuk tempat sendiri gitu. Sama kayak mamuk kita yang sudah jadi, alhamdulillah kan, beliau kan di luar tuh. Beliau pulang ke sini untuk memajukan Kota Sungai Penuh, insya Mamuk Allah. itu siapa? Mamuk Al. Oh, Yang wali kota terpilih. Wali ya? kota terpilih, Serius, ya. oke, wali kota Kan? terpilih. Gitu kan, beliau kan udah lama di luar kan. Memang beliau dari rantau gitu. Nah, dan tahu pulang sini untuk memajukan Kota, insya Allah. Jadi momok kalian. Mama kita sama-sama. Karena beliau yang udah terpilih kan. Ya, teman kan? Iya. Karena kita tidak bisa mengungkiri kan memang beliau udah Nah, terpilih kan. Oke. Oke. Nah, balik lagi. Yang pertama, kalian pengen dipakai. Dipakai. Yang kedua, kalian pengennya galeri, Galeri, tempat supaya wadah rombongan. karya dari kalian sendiri agar bisa dilirik oleh masyarakat Ya, gitu. itu kan karena permintaan Aladin yang cuma 2. Ya. Mungkin itu ya bisa kami sampaikan, mungkin dari banyak sih dari pekerja-pekerja seni itu Ya. yang merasa kami butuh ini sih, kami butuh itu, kami butuh di ini. Mungkin banyak, tapi memang untuk saat ini yang bisa kami sampaikan karena permintaan Aladin 2. Ya. mungkin salah satu hal-hal yang penting itu sih Bang. Ya, karena permintaan Aladin cuma 2. Kalau misalnya permintaannya banyak,
waktu kita nggak cukup. Ya, Gitu. mungkin Ya, sangat jadi dua aja mempersingkat aja nih. Iya, Bang. Mungkin tuh sangat banyak tuh dari apa pekerja-pekerja seni yang memang Iya, iya. bekerja di bidangnya tuh sangat banyak sih permintaan-permintaan itu tentang apa untuk daerahnya sendiri kan. Banyak sekali tuh. Ya kita tidak bisa kita sampaikan kan soalnya di setiap pekerja seni itu mempunyai inspirasi berbeda gitu kan. Iya. Mempunyai hak-hak yang mereka inginkan tuh berbeda ya. Oke, Mungkin untuk mewadahi memang kita pukul rata gitu Bang. Yang memang isi dari orang-orang seni sih memang butuh wadah itu Bang. Memang butuh wadah yang untuk menampung mereka di sini itu. Di masalah duit urusan belakangan ya, yang jelas wadah dulu gitu. wadah dulu. Ya, untuk branding si pelaku seni ini tadi. Iya. Oke, menarik teman-teman. Nah, terakhir sebelum kita tutup, minta statement dari kalian berdua, dari Yalga dulu, habis itu dari Tian. Terakhir, apa mau nanya gini, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan ke pelaku seni yang ada di wilayah dekat aja, di wilayah kita, agar bisa bersaing ke luar gitu? Dari Yalga dulu. Habis itu dari Mungkin Tian ya. pesan saya buat Ya, kawan-kawan. sekalian lihat kamera boleh. kawan-kawan yang sedang berjuang di memang apa sebagai pelaku seni, teruslah berkarya gitu. Teruslah berkarya walaupun kita tuh memang harus mengikuti zaman sih Bang kan. Memang harus mengikuti alur zaman. Soalnya kita juga nggak bisa karya kita tuh cuma nge-stuck di situ-situ aja. Kita butuh referensi, kita butuh upload, kita butuh memakai media sosial buat sebagai apa namanya tuh? Sebagai galeri kita yang kedua. Karena galeri kita pertama belum ada, jadi media sosial lah galeri kita yang pertama yang kedua. Buat kita memamerkan suatu karya kita supaya lebih dikenal oleh orang gitu. Jadi Ilga berharap buat kawan-kawan yang memang di ranahnya pekerja seni, teruslah bekerja dan jangan lupa tidur. Kenapa harus tidur? Karena bekerja butuh waktu yang lama, Bang. Oke. Jadi harus istirahat ya. Harus istirahat. Istirahat dulu sejenak untuk melangkah lebih maju lagi ke depan. Ya. Gitu ya. Sip. Jangan lupa Dari tidur. Tian. Boleh kita pegang. Boleh pegang. Sip. Halo para pekerja seni untuk sama yang sedang berjuang di Kota Sungai Penuh saat ini. Oke. Teruslah berkarya, jangan biarkan karya kalian diremehkan dunia. Karena apa? Setiap goresan yang kalian bikin dalam karya kalian tersebut mempunyai nilai yang sangat bagus di dalamnya. Emang setiap proses yang kita lalui sedikit demi sedikit kita akan menemui titik sebenarnya. Coba. Teruslah berkarya, teruslah berinovasi, teruslah berkreatif dalam dunia seni. Ingat, dunia perlu suara dan karyamu. Semangat. Oke. Mungkin Oke. ada sedikit tambahan tadi. Apa lagi tambahannya? Mungkin kurang tadi kan merasa kurang tadi. Apa tadi itu? Lupa. Coba. Mungkin jangan merasa minder gitu kan Bang, karena kita tidak dihargai di negeri sendiri. Oke. Mungkin terus saja meng-up terus karya-karya kita, mungkin suatu saat akan dipandang oleh orang-orang yang belum paham tentang hal itu gitu. Oke. Jadi tetap berkarya aja ya. Mana tahu nanti ke depan bakal dilirik gitu ya. Ya. Dan juga kita juga tidak hanya harus cuma berkarya aja, kalau kita tidak memamerkan, tidak meng-up ke media sosial dan segala macam kan. Kita juga harus ada berusaha gitu kan, berusaha buat daerah gitu kan. Agar kita dipandang, kita juga butuh kayak kita nih, kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah misalnya kita meminta sesuatu ini langsung dikasih ataupun tidak. Kita juga butuh suatu, kita juga kayak kita berjualan, kita juga harus mengenalkan jualan kita dulu, baru orang melirik. Betul. Kita nggak bisa menuntut orang tuh langsung belilah. Lah karyanya belum ada, ngapain Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan orang-orang gitu ya. Ya, kita juga tidak bisa menyalahkan orang-orang yang di sana. Mungkin buat kita semuanya yang memang bekerja seni, kita juga harus salah satunya tuh kayak berjualan lah gitu. Intinya kan Bang, berjualan, kita menjual, kita menampakkan memang kita tuh bisa loh di sini tuh. Kita memang passion kita di sini loh. Jadi saking banyak kita menampakkan
akan hal positif yang berpengaruh untuk daerah kita sendiri, mungkin suatu saat kita akan dilirik. Oke, thank you ya, thank you. Dan terakhir dari saya ya, nggak apa-apa, pegang aja. Terakhir dari saya pesan untuk pelaku seni. Kalau menurut Yalga tadi sudah, menurut Tian juga sudah, dan terakhir dari saya pribadi, saya di sini selaku pemuda pelopor Kota Sungai Penuh tahun 2024, saya melihat kita ini jauh ketimpangan dalam artian apa? Sumber daya yang ada, contoh wisata dan lain-lain, wisata ekonomi budaya itu jauh tertinggal dengan daerah-daerah lain. Nah, kita butuh suatu tempat di mana SDM ini harus digenjot, dan rata-rata penduduk kita ini kebanyakannya pemuda dan pemudi. Artinya apa? SDM dari pemuda ini harus ditingkatkan. Salah satunya di penggiat seni yang kuliah di mana-mana di luar sana, ya kalau bisa dipakai. Dan yang kedua, terus berkarya. Karya itu akan dilirik, akan laku pada saat momentum yang tepat. Karena kita nggak tahu nih, udah berkarya 10 tahun, atau 50 tahun misalkan yang tadi ya, Mona Lisa atau yang meninggal, ternyata karyanya ke-up setelah meninggal gitu kan, kita nggak tahu momentum. Bahkan dari karya ini punya royalti, bisa menghidupkan keluarga 7 turunan gitu ya misalnya. Nah, tetaplah terus berkarya, semangat, apapun karyanya, pasti Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas yang ada pada diri kalian semua. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih komunitas Yangkoy, ketua dan wakil, Yelga dan Tian gitu, sudah mampir di sini. Mana tahu nanti sumber apa yang kalian sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terkhususnya pelaku seni. Walaupun kalian mahasiswa, kalian punya pengalaman lebih yang bisa di-share di sini. Walaupun anak-anak kecil, bisa kita dianggap anak kecil, pengalamannya besar gitu. Oke, thank you so much. Sama-sama. Thank you so much.